Selamat datang di Ngebut Cerita, nyeritain alur cerita film sambil ngebut. Kali ini saya mau menceritakan film Lucy 2014, cerita tentang seorang cewek yang diculik sekelompok gangster dan tubuhnya ditanami serbuk mematikan yang membuat si cewek mempunyai kekuatan di luar nalar. Langsung aja kita mulai. Saat cewek ini disuruh pacarnya membawa sebuah koper memasuki hotel, pacarnya yang menunggu di luar malah dibunuh seseorang dan si cewek disekap sama kelompok itu guys. Lalu si cewek dipertemukan dengan seorang bos gangster. Nampak si bos gangster habis membunuh seseorang di dalam kamarnya. Sambil ketakutan, si cewek menjelaskan kalau dia tidak tahu apa-apa, tapi si bos gangster tidak peduli dan memberinya sebuah kode untuk membuka koper itu. Si bos bersembunyi karena dia takut kalau isi kopernya adalah bom dan si cewek dipaksa membukanya. Sambil ketakutan, si cewek pun membukanya dan yang terjadi adalah tidak terjadi apa-apa dong. Ternyata di dalam koper berisi 4 serbuk berwarna biru. Lalu si bos menyuruh anak buahnya untuk memanggilkan seorang cowok pecandu dan si cowok dipaksa mencoba barang itu untuk menguji keasliannya. Tapi saat dicoba, si cowok malah kejang-kejang guys dan dia malah menggila dong. Merasa serbuk itu sesuai harapan, si bos gangster langsung membunuhnya guys. Wah, kejam juga ya. Lalu si cewek pun langsung dibuat pingsan. Saat terbangun, si cewek kaget melihat perutnya ada bekas jahitan guys. Lalu dia dibawa menghadap si bos gangster dan bersamaan dengan 3 orang cowok asing ini. Lalu anak buah si bos gangster menjelaskan kalau mereka baru saja dioperasi dan tubuhnya ditanami sekantong serbuk biru. Biar rencananya mereka akan dikirim ke negara mereka masing-masing, tapi tidak dengan si cewek karena si cewek akan dijual di tempat lain. Lalu mereka segera dibawa keluar dengan kepalanya yang ditutupi karung. Si cewek nampak ketakutan. Ternyata si cewek dibawa dan disekap di sebuah gudang guys. Saat tutup kepalanya dibuka, nampak di hadapan si cewek ada 2 orang cowok yang mesum. Saat mau diajak mantap-mantap, si cewek langsung menolaknya yang membuat cowok itu pun kesal. Karena kesal, si cewek langsung dihajar guys. Tidak cuma itu, perut si cewek juga ditendang-tendangi. Wah, sialan banget nih orang. Tapi hal tak terduga pun terjadi. Perut si cewek terluka. Kantong serbuk biru yang ada di perutnya sobek dan serbuknya meledak-ledak memasuki aliran darah si cewek yang seketika itu membuat tubuh si cewek pun menggila. Buset, malah kayak kerasukan jin botol nih cewek. Saat tersadar, si cewek langsung duduk di kursi. Lalu masuk cowok cabul yang berusaha mendekati si cewek. Saat menyentuh si cewek, tiba-tiba si cewek melawan dan membanting cowok cabul itu guys. Setelah melepaskan diri dari ikatannya, dia langsung mendatangi cowok-cowok yang menyekapnya dan langsung membantai semua orang itu dong. Entah kerasukan apa, melihat makanan di meja, si cewek langsung melahapnya guys dan dia tidak merasa kalau tubuhnya terluka. Dengan santai dia mengambil peluru yang bersarang di tubuhnya. Setelah minum pelepas dahaga, si cewek mengambil semua senjata yang ada di ruangan itu. Merasa tubuhnya ada yang aneh, cewek ini langsung menuju rumah sakit. Segera dia memasuki ruangan operasi. Terlihat para dokter sedang mengoperasi pasiennya, tapi si cewek merasa kalau si pasien gak bakal selamat, jadi dia langsung menembaknya dong. Loh, ya gak gitu juga dong. Lalu si cewek memaksa dan mengancam para dokter untuk segera mengambil serbuk biru yang ada di dalam tubuhnya. Saat dioperasi tanpa dibius, anehnya si cewek tidak merasa sakit sama sekali dan si dokter menjelaskan kalau serbuk biru itu sangatlah berbahaya dan si cewek beruntung karena masih bisa selamat. Si cewek merasa kalau hidupnya tidak akan lama lagi. Lalu dia menelepon ibunya dan bilang I love you mom. Setelah operasi dan mengeluarkan serbuk biru yang ada di dalam tubuhnya, si cewek langsung bergegas untuk balas dendam kepada bos gangster yang telah menanam serbuk itu ke dalam tubuhnya. Dengan mudah si cewek membunuh para penjaga, bahkan dia bisa membunuh orang-orang yang berada di balik pintu. Dan saat bertemu dengan bos gangster, dia langsung menusuk tangannya dong. Dan si cewek langsung membaca pikirannya untuk mencari tahu kemana serbuk biru lainnya akan dikirim. Ternyata serbuk-serbuk itu akan dikirim dan disebarkan ke negara-negara besar guys. Setelah mengetahui itu, si cewek pun langsung keluar dari tempat itu yang membuat si bos gangster pun murka karena diremehkan. Lalu cewek ini menemui temannya dan meminjam sebuah laptop untuk mencari informasi tentang kondisi tubuhnya saat ini. Saat mencari-cari, dia menemukan sebuah nama seorang profesor. Segera dia menghubungi profesor itu dan menjelaskan kondisi tubuhnya. Terlihat profesor itu tidak mempercayai si cewek. Lalu si cewek menunjukkan kekuatannya yang membuat barang-barang profesor berfungsi dengan sendirinya. Melihat itu, profesor pun kagum dan percaya dengan omongan si cewek. Lalu mereka pun berencana untuk melakukan sebuah pertemuan dan si cewek pun segera berpamitan dengan temannya kalau dia akan pergi jauh. Terlihat si cewek sedang berada di bandara
Tiba-tiba rambut cewek ini seketika berubah guys, saat dia tahu kalau kini dia menjadi buronan sedunia dong. Ya, karena aksi brutalnya di rumah sakit kemarin terekam CCTV dan dia masuk berita di mana-mana. Sebelum berangkat naik pesawat, si cewek menelepon seorang polisi dan menyuruh polisi itu untuk menulis informasi yang akan dia berikan. Dengan menyebutkan kondisi kantornya saat itu, si polisi langsung menurutinya guys. Si cewek langsung menjelaskan kalau saat ini ada orang-orang yang membawa serbu berbahaya dan si polisi disuruh menangkapnya dan mengambil serbu itu karena dia akan membutuhkannya. Lalu si cewek mengirimkan ketiga foto orang tersebut di komputernya si polisi dan si polisi pun bergegas segera mencari orang-orang itu dan menangkapnya. Berkat informasi yang diberikan si cewek, ketiga orang itu berhasil ditangkap dengan mudahnya dan mereka akan dikirim ke negara Perancis untuk penyelidikan lebih lanjut. Dengan menaiki pesawat, si cewek menuju Perancis untuk menemui si profesor. Saat di pesawat, si cewek merasakan sesuatu yang aneh guys. Saat minum arak, tahu-tahu giginya copot dong. Tidak cuma satu, tapi semua giginya. Waduh, kok bisa gitu ya? Dan tiba-tiba tubuh si cewek memudar guys. Panik dengan hal itu, si cewek bergegas ke toilet. Dia semakin panik melihat wajahnya yang meleleh. Lalu si cewek memakan sisa serbuk biru yang dibawanya. Seketika itu, serbuk pun mulai bereaksi yang membuat tubuh si cewek pun meledak dong. Wah, serem juga ya. Lalu cewek ini terbangun di sebuah ruangan dan saat di terawang, ternyata cewek ini berada di sebuah rumah sakit dong. Dia dibawa polisi saat tak sadarkan diri di dalam pesawat kemarin. Saat polisi mau menemuinya, si cewek malah mau menemui si polisi dong. Lah, jodoh nih. Haha. Segera para polisi pun menodongkan pistolnya, tapi dengan satu gerakan semua polisi pun tertidur dong. Waktunya kerja malah tidur. Dan si cewek pun segera menanyakan apakah dia mendapatkan semua serbuknya dan si polisi pun menjawab ya dan sudah di tempat yang aman. Lalu si cewek berkata akan lebih aman jika barang itu ada di tanganku. Bergegas mereka berdua pergi untuk mengambil serbu itu. Tanpa diberitahu si polisi, si cewek tahu kalau serbu itu berada di sebuah rumah sakit. Dengan melacak saluran telepon yang ada di hadapannya, dia juga bisa tahu kalau anak buah si bos gangster juga ada di sana dan memberitahu si bos gangster tentang keberadaan serbu itu. Mengetahui kalau si bos gangster akan ke sana, si cewek berusaha untuk mendahuluinya dan dia langsung tancap gas dong sampai membuat si polisinya pun panik gitu. Haha. Tapi si cewek terlambat guys. Semua polisi sudah dibunuh dan kini rumah sakit sudah dikuasai sama anak buah si bos gangster dan mereka sedang berusaha mengambil serbu itu dari dalam perut ketiga orang yang membawanya. Saat salah satu pembawa serbu berusaha melarikan diri, dia langsung ditembak dong. Lalu cewek ini pun datang. Para anggota gangster pun menodongnya dengan pistol. Saat si pembawa serbu mau pergi, si cewek mampu membuat sebuah dinding tak terlihat dong yang mencegah orang itu pergi dan mengangkat semua senjata yang ditodongkan kepadanya. Sontak itu membuat semua orang pun kaget. Saat mau diserang, si cewek dengan santuy berjalan dan menerbangkan mereka satu persatu. Keren banget sih aksinya ini. Dan saking takutnya, si pembawa serbu sampai nggak bisa bergerak dong. Lalu si cewek langsung mengambil serbu itu. Tak lupa dia mengambil satu serbu yang masih ada di dalam tubuh orang tadi. Wih, ngeri-ngeri sedep nih liatnya. Lalu si cewek dan si polisi bergegas pergi dari rumah sakit untuk segera bertemu dengan seorang profesor. Tapi mereka sudah dipantau sama si bos gangster dan si bos gangster pun mengikuti mereka. Saat bertemu si profesor, si cewek diperkenalkan sama teman-teman profesor. Tapi si cewek menjelaskan kalau dia sudah mengenal mereka. Lalu si profesor menjelaskan kalau si cewek mampu mengakses otaknya. Saat berbincang, si cewek merasakan kalau orang-orang bos gangster telah datang dan dia menyuruh polisi untuk mengulur waktu dan mengamankan tempat itu. Saat para profesor dan si cewek sedang berdiskusi tentang apa yang terjadi pada tubuhnya, para gangster itu menyerang dan saling tembak sama para polisi guys. Dan tembak-tembakan pun terjadi. Tapi para profesor tetap fokus dan membantu si cewek agar bisa mencapai kekuatan maksimal dan bisa mengontrol kekuatannya itu dengan mengakses fungsi otaknya sampai 100%. Dan tubuh si cewek ini mengeluarkan cahaya saat tubuhnya dimasuki dosis serbuk biru itu guys. Kini si cewek juga bisa mengakses fungsi otaknya sampai 70% yang membuatnya bisa mengeluarkan seperti akar hitam dari tangannya. Akar itu mencari energi dan berusaha mengakses komputer yang terhubung di dunia. Si cewek berusaha menghubungkan semua benda dan perangkat di sekitarnya. Saat mencapai 80% akses otaknya, cewek ini mampu berpindah ke ruang dan waktu yang berbeda guys, yang membuat para profesor pun kebingungan. Dengan tubuhnya, si cewek menciptakan sebuah komputer generasi baru dan saat mencapai 90% akses fungsi otaknya, tiba-tiba anak
sebuah bos gangster berhasil meledakkan pintu ruangannya dan membuat si cewek malah berpindah tempat ke Menara Eiffel. Dan dalam sekejap dia juga bisa berpindah ke pinggir laut. Hanya dengan memikirkan suatu tempat, si cewek mampu berpindah dengan cepat guys. Dia bisa menghentikan waktu. Si cewek mampu memajukan dan memundurkan waktu sampai ke peradaban sebelum kota ini tercipta. Dan saat dimundurkan lagi, dia sampai pada saat manusia purba berasal. Karena ingin mengetahui seberapa jauh kekuatannya, dia memundurkan waktu sampai sebelum terciptanya bumi. Wah, keren juga sih ini. Karena dianggap kalau cewek ini berbahaya, si bos gangster pun ingin membunuhnya dan ingin membalaskan dendam karena telah meremehkannya. Dan saat ditembak, fungsi akses otak si cewek mencapai 100% guys, yang membuat si cewek pun menghilang. Alhasil, tembakan si bos gangster pun meleset. Saat para profesor mau dibunuh sama si bos gangster, untungnya dari belakang muncul si polisi yang langsung menembaknya. Saat si polisi menanyakan keberadaan si cewek itu, tiba-tiba ponselnya berdering dan muncul tulisan kalau si cewek sekarang ada di mana-mana, yang artinya kini si cewek sudah berbaur dengan alam. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video kami. Bila suka, boleh dong kasih like-nya, tulis juga di komentar kalau semisal ada kritik atau saran. Jumpa lagi kita di video selanjutnya. Bye bye.